Ya. Teman-teman, kita melanjutkan pembahasan kita tentang pemikiran tokoh politik, ya. Bukan tokoh politik, tapi sebenarnya para filsuf yang kita lihat pemikiran politiknya macam apa. Dan minggu lalu saya sebenarnya terbantu hari ini karena minggu lalu kalian sudah harusan belajar Aristoteles. Dan satu filsuf yang hari ini akan kita pelajari pemikiran politiknya itu banyak sekali dalam sejarah filsafat itu mengambil garis pemikirannya Aristoteles untuk kemudian dia pakai untuk menjelaskan. Nah, lagi-lagi ini adalah filsuf yang di abad pertengahan. Maka konteksnya adalah menggunakan filsafat Yunani yang waktu itu yang dia pakai. Kalau biasanya para filsuf sebelum filsuf sebelum Thomas Aquinas itu pakainya kayak Agustinus itu pakainya Platon. Tapi kemudian setelah pemikiran Aristoteles itu diterjemahkan oleh para filsuf Islam, karena ada masa kejayaan Islam yang menerjemahkan karya-karyanya Aristoteles ke dalam bahasa Arab, kemudian diambil juga oleh para pemikir-pemikir yang di Eropa. Nah, sampai kepada Thomas Aquinas itu. Jadi masanya itu. Nah, Thomas itu memakai pemikirannya Aristoteles, dari sini begitu. Kalau Agustinus pakai pemikirannya Platon. Maka nanti akan sedikit banyak pasti saya mengandalkan kemarin harus diingat yang kemarin tentang Aristoteles. Lebih-lebih berkaitan dengan apa yang menjadi hakikat tujuan manusia. Setiap manusia selalu mencari tujuannya final end, lalu apa yang menjadi tujuan akhirnya. Kalau Aristoteles menyebutnya adalah kebahagiaan, itu. Tapi oleh Thomas nanti akan dilihat ya kebahagiaan, tapi kesempurnaan kebahagiaan itu sampai pada Tuhan. Karena dalam rangka menjelaskan tentang Kristiani. Nah, kawan-kawan, kita akan mulai coba lihat pertama. Ada konsep-konsep utama kalau memahami pemikiran politiknya Thomas Aquinas, harus mau tidak mau, karena dia tidak merancang sebuah pemikiran khusus untuk politik, tapi dia memikirkan bagaimana politik itu dikelola, kan gitu. Politik itu kan mengenai bagaimana kita mengelola, kayak kelas ini sebenarnya kita berpolitik itu ada aturan, Anda di sekolah juga ada peraturan, sebenarnya juga Anda masuk dalam politik sebenarnya. Nah, maka yang dijelaskan oleh Aristoteles dan dibawa oleh Thomas Aquinas dipakai itu lebih pada poin-poinnya, nanti akan belajar tentang ini. Hukum, lalu keutamaannya, tapi keutamaan yang keadilannya, lalu yang ketiga adalah kebaikan bersama, dalam bahasa Latin disebut bonum commune. Dalam bahasa Inggris sebenarnya common good itu lebih aman menerjemahkannya. Ada yang menerjemahkan common welfare. Welfare sebenarnya terjemahnya lebih ke ekonomisnya. Tapi kalau common good itu lebih pada ya kebaikan untuk semua. Bukan jadi bentuknya tidak hanya sekedar materi aja. Misalnya kan baik itu apa? Itu baik ya tidak hanya sekedar punya uang banyak. Tapi bahagia juga dimasuk di dalamnya, orang merasa aman, orang mendapatkan haknya, itu termasuk kebaikan. Lalu kita akan lihat dasar moralitas. Saya siapkan banyak materi dengan bahasa Inggris karena sumber-sumber yang saya pakai literaturnya bahasa Inggris, maka ya latihan sekaligus bahasa Inggris. Ya. Lahir sekitar akhir 1224 atau awal 1225 di Roccasecca dekat Aquinum, makanya sering disebut Thomas dari Aquinum. Untuk menyebut, karena nama Thomas kan pasaran, harus menyebut spesifik itu Thomas yang dari mana nih gitu. Thomas Aquino gitu. Nah, sebuah kota kecil yang ada di antara Roma dan kota Naples. Jadi di Italia, untuk orang Italia ini ya. Sejak kecil sudah dikenalkan dengan kehidupan biara. Anda bisa bayangkan tahun ini adalah tahun 1224 itu Kristianitas itu kuat di Eropa, maka yang mendominasi, yang menjadi arah juga kebanyakan keluarga-keluarga Kristiani juga itu ya akrab dengan kehidupan para biarawan biarawati. Kayak ini ya, kayak komplek ini misalnya susteran ini.
Biasa susteran itu juga buat sekolah. Itu konteksnya sudah jauh sebenarnya juga sejak Thomas Aquinas ini. Harus hidup berjuang di antara waktu itu antara kekuatan Paus, pemimpin gereja Katolik, dengan Holy Roman Emperor. Ini Roma baru. Kalau Roma kuno yang saya jelaskan waktu itu adalah sudah hancur. Lalu ada kelahiran Holy Roman Empire itu yang baru, Roma yang baru. Roma yang sifatnya penerusan dari suku-suku Visigoth yang kemudian oleh Eropa itu dia jadi sampai Kristianitas juga. Nah, itu. Thomas dikirim untuk studi di Universitas Naples. Lalu ternyata waktu studi dia masuk ke biara, masuk jadi biarawan Dominikan. Ada banyak jenis biarawan di Susteran Santa Maria, Susteran Ursuline ya. Jadi ada banyak kongregasi atau banyak tarekat dalam gereja Katolik untuk orang-orang yang memutuskan jadi biarawan-biarawati. Ada banyak ya, ada Ursuline, nanti ada yang Yesuit juga punya, ada suster-suster kalau di Santa Agnes sana sekolahnya itu kan suster-suster untuk SSPS. Lalu di Carolus sana ada suster Carolus Borromeus. Nah itu perbedaan. Nah, sama juga dengan Dominikan itu juga salah satu bentuk kongregasi atau tarekat. Kalau kau lihat, saya bingung ketika harus memberi Anda teks mana gitu ya. Teks mana yang idealnya Anda baca untuk di kelas ini untuk pemikiran, karena kalau Anda cek karyanya coba ya, Summa Theologia aja itu dibagi dalam prima, secunda pars, tertia. Itu dalam bahasa Latin. Jadi nanti kita latihan baca. Pola menulisnya Thomas juga begini. Kenapa kok ini Pak ada objection 1 dan 2 dan seterusnya, itu nanti kita akan bersama-sama lihat baca. Cek tuh banyak sekali tulisannya. Saya turun gitu aja supaya ada kalau di total 115 tulisan yang otentik memang ditulis oleh dia. Ada 13 tulisan yang mungkin karya dia, karena bisa jadi itu kumpulan tulisan yang ada di meja kerjanya. Beliau meninggal muda gitu ya, usianya baru berapa itu dia sudah meninggal. Dan ya karyanya cukup banyak. Ada yang 13 karyanya yang tidak meyakinkan, mungkin karyanya dia, tapi ada 6 karya yang diperdebatkan. Ini bukan nih. Yang ini catatan mahasiswanya bisa jadi. Karena dia dosen juga. Biasanya kan dosen memberikan kuliah terus dicatat mahasiswanya, terus iya ini tulisan dosen saya gitu. Ya itulah. Oke, kita akan masuk ke dalam pokok pertama gitu, tentang bagaimana pengaturan kalau politik. Thomas itu memikirkan tentang politik dimulai dari pemikirannya tentang hukum. Kita akan lihat, baca ini saya sudah menyajikan di sini artikel Quaesio 90 ini. ST itu Summa Theologia, Prima Secundae, artikel 90, Question 90, artikel 4. Kita lihat itu. Apa definisi dia tentang hukum? Nah, cara Thomas menulis itu Anda bisa lihat, kalian bisa lihat itu. Cara dia menulis itu kan artikel 4 itu the promulgation of law gitu. Kita lihat ya. Artikel 4 tentang, judulnya tentang promulgasi sebuah hukum. Apakah promulgasi sebuah hukum itu esensial gitu? Dia tarik definisi, apa definisi hukum? Di sini dia menuliskan objection yang pertama itu dia kumpulkan pendapat orang. Apa menurut Anda itu hukum itu apa? Ada yang mengatakan it will seem that promulgation is not essential. Jadi ada beberapa orang yang mengatakan bahwa promulgasi itu diumumkan ya. Hukum itu tidak perlu disampaikan, tidak perlu diumumkan. Misalnya ada sebuah peraturan baru itu nggak perlu disampaikan ke masyarakat, itu nggak perlu disosialisasikan itu. Dan yang mengatakan begitu. For the natural law above all the character of law, but the natural law needs to no promulgation. Therefore there is no essential. Itu ada keberatan pertama. Lalu ada keberatan kedua,
Further, it belong properly to law. Itu keberatan yang kedua, lalu keberatan yang ketiga. Cara dia menulis begitu. Dia mengumpulkan dulu pendapat-pendapat yang membantah tentang pertanyaannya gitu. Caranya nulis gitu dia gitu. Bisa dipahami ya. Jadi ini yang pertama itu bukan pendapat dia, tapi bukan pendapat Thomas, tapi dia mengumpulkan kira-kira keberatan-keberatan apa kalau kita ngomong tentang apakah hukum itu, apakah esensial bahwa hukum itu harus diumumkan gitu. Nah, ada keberatan-keberatan itu, lalu dia jawab on the contrary, it is laid down in the decretals. Nah, the law established when they are promulgated, diumumkan. Hukum itu esensial untuk dipromulgasikan. Nah, lalu jawabannya Thomas, kalau kita fokusnya membaca jawaban Thomas untuk tahu jawabannya Thomas apa, itu di bagian I answer that itu. Di jawaban itu adalah jawaban Thomas tentang apakah hukum itu harus diumumkan gitu. Nah, pertanyaan pertama, kemudian hukum itu apa? Di sini hukum itu kalau dirumuskan dari 4 artikel ini gitu. Itu adalah gabungan dari ada beberapa poin. Yang pertama adalah hukum itu ordinance of reason. Jadi apa ini? Bisa ada yang paham ordinance reason? Tatanan dari yang dihasilkan dari akal budi. Penataan akal budi. Maka poin yang pertama, hukum itu harus rasional. Harus masuk akal. Oke, poin pertamanya menurut Thomas, untuk mengatur masyarakat, hukum itu harus rasional. Ordinance of reason, hasil dari akal budi gitu. Jadi ini namanya akal budi itu bukan berarti hasil dari perasaan, suka tidak suka, enak tidak enak, kemudian atau macam-macam ya, atau sentimen, atau mood, enggak gitu. Hukum harus dihasilkan dari tatanan akal budi. Untuk apa tujuannya? For the common good. Poin kedua. Satu, tatanan akal budi, yang kedua adalah for the common good. Ada tujuannya hukum itu. Maka hukum dibuat untuk tujuan tertentu. Lalu siapa subjek yang boleh buat hukum? Itu hukum juga untuk menata masyarakat dibutuhkan juga hukum yang mengarah pada tujuan tertentu. Tapi yang ketiga kemudian adalah made by someone who has care of the community. Jadi harus dibuat oleh seseorang yang punya otoritas. Jadi harus punya otoritas. Lalu yang keempat adalah dipromulgasikan. Dipromulgasikan itu kalau kita dalam bahasa Indonesia ya disosialisasikan ya, disosialisasikan, disampaikan. Kalau ada hukum, maka hukum itu yang mengatur masyarakat harus memenuhi 4 ini gitu. Dibuat berdasarkan hasil akal budi, tatanan akal budi, lalu kemudian itu untuk tujuan kebaikan umum, kebaikan bersama, lalu dibuat oleh seseorang yang punya otoritas. Yang keempat adalah diumumkan, dilaunching. Sampai sini bisa dipahami, kita pelan-pelan saja supaya mudah gitu. Maka untuk membuat tatanan aturan di dalam masyarakat, poinnya 4 ini gitu. Kalau tidak memenuhi 4 ini, bagi Thomas itu bukan hukum, bagi Thomas Aquinas. Misalnya ada peraturan yang orang nggak punya wewenang gitu. Bukan misalnya yang punya wewenang paling tinggi di sekolah ini kan kepala sekolah gitu ya. Ternyata ada orang yang bukan kepala sekolah membuat aturan. Apakah bisa diterima kalau begitu menurut Thomas? Tidak bisa. Harus ditanya, ini siapa yang buat peraturan ini gitu. Ada peraturan ini gitu. Belum lagi kalau di masyarakat kadang ngomong katanya gitu. Katanya tidak boleh ini, katanya tidak boleh ini gitu. Katanya siapa gitu. Mana buktinya? Harus ada hukumnya. Anda pun misalnya kalau ikut pakai pemikiran Thomas, Anda misalnya ditilang polisi, Anda tanya, saya melanggar hukum yang mana Pak gitu. Orang harus bertanya, saya melanggar hukum yang mana, peraturan mana yang saya langgar gitu. Coba ditunjukkan pasalnya gitu. Bisa dipahami ya. Nah, ini esensi hukum. Lalu kita akan lihat ada banyak jenis hukum. Ada hukum saintifik, hukum saintifik itu
waktu awal ini Agora kita waktu itu bahas ini ya tentang hukum alam juga ya gitu. Hukum alam itu kan scientific law sebenarnya gitu. Hukum yang kita bisa lihat, kita bisa amati dari gerak kerja alam ini gitu. Benar ya? Misalnya orang mencari hukum gravitasi. Maka sebenarnya kan kita melihat keteraturan ketetapan yang ada di dalam alam. Oke? Bisa dipahami ya gitu. Ada jenis-jenis hukum gitu. Nah, lalu menurut Thomas itu ada hukum yang memang sifatnya ini ada tatanan urutan gradasi hukum. Hukum yang pertama, lalu siapa kalau kita mau lihat gradasi hukum nanti di dalam politik harus ikut hukum yang mana, Pak gitu. Menurut Thomas ada empat jenis hukum ini. Eternal law itu hukum abadi. Hukum abadi itu tentu menurut Thomas ya milik Tuhan Allah gitu. Dia karena kalau Anda melihat alam semesta ini kan teratur ya. Teratur enggak? Alam semesta ini teratur ya gitu. Selalu ada akal budi di balik keteraturan ini. Selalu ada, minimal kalau Anda belajar biologi aja Anda ada rantai makanan gitu ya. Kok bisa ya ada rantai makanan? Kok bisa ya tubuh Anda itu terstruktur demikian? Ketika Anda makan tanpa Anda perintah, bakteri-bakteri di dalam perut Anda itu bekerja dengan sendirinya untuk mengolah, mencerna, mengurai makanan Anda, terus kemudian jantung memompa darah dan lain sebagainya. Itu Anda perintah jantung Anda? Enggak dong gitu. Tapi ada tatanan yang harusnya kita tangkap di situ. Ada tatanan kan berarti gitu. Ada keteraturan di dalam minimal di dalam tubuh orang masing-masing. Iya atau enggak? Ada ya gitu. Tanpa Anda perintahkan gitu. Maka itu yang menjadi contoh bagian dari eternal law, hukum yang abadi gitu. Hukum di mana ya itu siapa reasonnya? Ya Tuhan gitu. Lalu yang kedua adalah natural law. Natural law ini yang sering diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia itu hukum kodrat itu. Hukum kodrat itu sebenarnya adalah partisipasi kita akal budi manusia dalam hukum abadi sebenarnya. Maka tugas manusia itu sebenarnya mengikuti yang kedua. Maka kalau membuat hukum atau aturan atau membuat aturan, tatanan, order apapun dalam tingkat manusia, mestinya itu diarahkan kepada Anda mengarahkan pada pencarian juga hukum eternal law gitu. Sampai sini bisa dipahami atau bingung? Paham? Kok bisa? Hukum abadi itu yang mengatur alam semesta, tidak terjadi tabrakan antar planet, pokoknya kita bumi berputar pada porosnya, kita rotasi bumi itu kan harusnya dipikirkan bahwa kok bisa ya gitu. Kok bisa teratur ya gitu. Nah, tugas manusia itu eternal law, human natural law, hukum kodrat itu ada di dalam diri manusia. Maka kalau manusia ingin melakukan sesuatu, mestinya idealnya adalah mengikuti hukum eternal, benar, pinter. Hukum eternal. Anda perlu mengupayakan kemudian kalau membuat hukum nanti efeknya nanti akan ke negara nih, gitu. Efeknya nanti akan urutannya ke negara karena urutan di bawahnya adalah divine positive law. Positive means ya tertulis, hukum yang tertulis. Hukum tertulis sudah tertulis itu. Kayak ini, berbagai peraturan-peraturan itu kan ada hukum positif itu. Undang-undang, KUHP, macam-macam itu hukum positif itu. Hukum apalagi yang tingkat paling bawah adalah human positive law, hukum yang positif yang ditulis oleh manusia gitu. Nah, ini namanya hierarki hukum menurut Thomas itu. Ada hukum abadi, terus hukum kodrat di dalam diri manusia, lalu divine law itu hukum ilahi sebenarnya gitu. Lalu yang terakhir adalah hukum positif, hukum manusia ini gitu. Maka hukum yang di bawah-bawah ini harusnya adalah mengacu pada yang lebih atas. Terus bisa ditangkap logikanya ya, bisa ya.
Saya nanti akan jelaskan. Maka nanti bagaimana membentuk negara gitu. Nah, ada buku juga selain ini Summa, namanya bukunya Thomas menulis The Renew. The Renew itu saya tunjukkan apa ya. Isinya, isi besarnya, terus masing-masing sebenarnya apa gitu. Mempertimbangkan tujuan akhir manusia, yaitu kesempurnaan sejati manusia adalah kesempurnaan yang supernatural, bukan di dunia. Kalau Aristoteles menempatkan kebahagiaan sebagai tujuan akhir manusia itu di dunia ini, karena menjadi kepenuhan manusia. Oke, bedanya nanti di situ. Tapi sama-sama Thomas itu mengambil sama-sama bahwa tujuan akhir manusia itu juga kebahagiaan, tapi bukan di dunia ini gitu. Di mana? Nanti, betul, di atas nantinya. Sifatnya tidak di sini gitu. Kebahagiaan yang ada kita alami di sini itu nanti itu kebahagiaan yang menurut Thomas belum sempurna, supernatural nantinya. Nah, kita lihat sebenarnya buku ini The Renew ini ditulis untuk Thomas Aquinas untuk Raja Siprus sebenarnya. Ya, lihat isinya aja ya. Kita lihat apa itu pembagian isinya aja. Buku pertama, teori tentang monarki, tentang preliminary observation, different kind of rule, absolute merits of monarchy, the absolute demerit of tyranny, bagaimana kemudian monarki itu melahirkan tirani. Jadi bentuk bagaimana monarki itu idealnya bagaimana. Kalau monarki tidak ditata dengan baik, jadinya nanti turunnya tirani. Efek buruknya monarki itu adalah tirani. Historic merit of monarchy discussion, terus solusinya bagaimana. Ini isinya setidaknya ada 16 isi. Jadi dia tulis untuk Raja Siprus. Dia memberi masukan kepada Raja Siprus, kalau Anda jadi raja, kalau sistem politik Anda itu monarki, harusnya dia memberi masukan ini. Monarki harusnya ditata demikian, nanti saya jelaskan. Tapi hati-hati kalau monarki itu efek jeleknya adalah jadi tirani. Gitu. Karena semua-muanya ada di tangan raja gitu. Kebijaksanaan tergantung raja gitu. Rajanya agak busuk ya, rakyatnya sengsara juga gitu. Itu repotnya monarki nanti begitu. Gitu. Terenyo makanya betul. Raja. Regno itu kan raja gitu. Untuk pangeran, untuk raja sebenarnya gitu. Nah, buku 2-nya ini Practice of a Monarchy, The King Founder. The city should have wholesome air, the city should have abundant supply of food. Ini dia tuliskan itu. Jadi dia kasih saran-saran. Jadi kota itu harus udaranya bagus ya gitu, kota itu harus penuh suplai makanannya gitu, maka kotamu supaya tidak jadi tirani itu tolong Anda sebagai raja mengupayakan kesehatan udara, kecukupan makanan gitu. Cukup untuk tempat untuk refreshing. Oke, ini itu gambaran besar isi buku The Renew. Lalu saya akan coba ajak kalian untuk lihat lalu negara itu apa gitu. Bagi Thomas, kita sudah simpen dulu, kalian perlu simpen dulu tadi pemahaman tentang hukum ya gitu. Hukum itu 4 poin itu dan ada hierarki hukum. Itu ya. Lalu kemudian kalau ditanyakan, lalu negara itu apa gitu. Negara itu sebenarnya menurut Thomas adalah ya institusi alamiah manusia aja gitu. Mengikuti Aristoteles, manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial, zoon politikon gitu. Bahwa pada dasarnya dia itu mengikuti ini. Maksudnya bagaimana gitu? Mengikuti filosofer, dia dalam beberapa naskah itu dia menyampaikan, menulis kayak yang di catatan misalnya kalau Anda baca Summa Theologiae, menurut filosof yang dimaksud filosof itu Aristoteles sebenarnya gitu. Menurut filosof yang dimaksud filosof itu sebenarnya Aristoteles. Following the philosopher, Aquinas believe that political society, civitas itu gabungan dari dua hal ini.
Jadi masyarakat atau negara itu gabungan dari dua hal, yaitu adalah kebutuhan dan aspirasi. Jadi kebutuhan manusia, needs dengan S ini kan selalu butuh manusia sosial itu. Bisa ada yang berani membantah bahwa tidak ada manusia yang tidak butuh sosial? Anti sosial klub Pak gitu. Sejauh mana Anda bisa antisosial? Yang bisa Anda terima adalah Anda berpindah dari sosial satu ke sosial yang lain. Gak cocok dengan teman ini Pak gitu. Maka saya gak cocok sama orang Indonesia Pak. Maka saya ingin pindah aja ke warganegaraan misalnya jadi Singapura atau Amerika atau dimanapun. Ya boleh. Tapi bahwa itu berangkat dari negara itu sebagai institusi alami, berangkat dari kebutuhan dan juga aspirasi. Maka ada sifatnya begini gitu. Tapi juga dipahami juga nanti mulai mungkin pertemuan ke depan Anda akan belajar tentang teori kontrak sosial. Dia mengkritik juga ini menjadi jawaban sebenarnya, jawaban ini bagi beberapa neotomis ya, orang-orang yang belajar neotomis itu bahwa negara itu bukan hasil dari pinternya ini human ingenuity itu gitu. Bukan berasal dari pinternya manusia untuk merancang membuat kontrak tertentu gitu. Jadi enggak gitu. Negara itu bukan bentukan kesepakatan manusia gitu. Tapi memang berangkat dari dorongan alamiah manusia, gabungan dari apa yang jadi kebutuhannya dan aspirasinya gitu. Jadi alami aja, pasti akan ada negara gitu. Dengan kata lain adalah negara itu pasti akan ada gitu. Sesuatu bentuk yang alamiah gitu. Orang kumpul-kumpul, manusia bedanya kemudian karena gabungan antara kalau Aristoteles mengatakan zoon politikon dengan animal rationale. Nah, zoon politikon yang animal rasional ini, manusia yang makhluk sosial, yang kumpul-kumpul, itu bedanya dia dengan hewan adalah, kalau manusia selalu kalau kumpul membuat tatanan. Cek aja gitu. Beda dengan hewan. Itu yang makanya hewan disebut gerombolan. Nah, kalau manusia hidup bergerombol tanpa aturan, ya itu makanya dia gerombolan gitu. Wes pokoknya kita nggak ada aturan Pak gitu. Mereka mungkin kelompok-kelompok yang anarki begitu gitu. Kita menolak aturan Pak gitu, menolak keteraturan. Nah, itu makanya bedanya dengan hewan gitu. Kalau hewan itu tidak, ketika dia berkumpul, dia tidak membuat aturan. Bergerak berdasarkan insting. Oke ya. Maka di sini itu sebenarnya needs and aspiration itu ya berdasarkan kita kebutuhan, lalu tapi ada tatanan yang ada di dalamnya gitu. Jadi bukan lagi-lagi as in the political teaching of modern social contract theory. Jadi bukan juga artificial construction, bukan. Negara itu bukan kontrak. Kontrak ini kan kita kayak kontrak rumah lah gitu. Atau kalau kamu buat perjanjian jual beli gitu, itu bisa diadakan, bisa juga tidak diadakan, betul ya gitu. Tapi kalau negara itu alamiah gitu, nggak kontrak kok gitu. Selalu kita pasti akan muncul negara gitu. Selalu akan muncul negara. Tapi untuk menjaga Pak, apakah berarti it's given gitu aja? Itu pasti dipastikan bahwa negara akan muncul. Enggak. Itu harus kemudian juga berasal dari, kalau seolah-olah kalau given gitu aja berarti tanpa kehendak manusia dong itu. Tapi selalu harus ada kehendak manusia gitu. Kita manusia memang yang menghendaki dia berkumpul untuk bertemu dengan orang lain, maka kemudian untuk kepenuhannya, tujuan kenapa kita harus kumpul ini, being naturally, it's rather something that to which human being naturally aspire and which is necessary for a fully perfection of their existence. Kalau seseorang berkumpul di dalam atau menemui sosialnya, itu tujuannya adalah ingin mencari kesempurnaan keberadaannya. Orang lain itu menjadi dengan berjumpa atau bertemu dengan berkumpul dengan orang lain itu menjadi bentuk dari upaya untuk mencapai lebih sempurnanya dia. Bisa ditangkap sampai sini maksudnya?
Ya tujuannya memang seseorang melalui sosial, dia mencapai kepenuhannya. Maka itu kenapa juga mengikuti Aristoteles. Aristoteles setelah nulis buku Etika Nikomakhea melanjutkannya dengan buku Politik, karena etika itu mencapai kepenuhan kebaikannya. Manusia mencapai kepenuhan kebaikannya ketika dia berada di dalam sosial, bukan sendirian. Maka negara itu alamiah, berangkat dari state is a natural institution founded on natural of man gitu, yang didasarkan pada dorongan alamiah manusia gitu. Maka negara pasti akan ada. Man is born to live in a community. Seorang manusia dilahirkan untuk tinggal hidup, menghidupi di dalam komunitasnya. Ada bukti yang kuat, ada most evident sign of the social nature of man adalah his ability to communicate through language. Tanda bahwa dia terdorong untuk hidup sosial adalah dia berkomunikasi. Manusia itu berkomunikasi dulu baru bernegara. Cek semuanya itu. Kita itu ngomong dulu sejak bayi, mama, papa, baru kita ketemu kumpul bareng. Tapi tanda bahwa dia itu terdorong untuk sosial adalah dia berkomunikasi. Dalam bentuk apapun ya. Tidak terbatas dalam komunikasi yang verbal. Maksudnya ngomong, Pak, nanti kalau orang terlahir bisu gimana? Yang berkomunikasi pasti dengan sekarang dikembangkan bahasa isyarat itu. Tanda bahwa dia itu terdorong untuk sosial adalah dia berkomunikasi. Mau kok sekarang komunikasinya lebih berkembang dengan medsos, kita hanya dengan stiker, tapi Anda tetap berkomunikasi itu. Orang tidak puas komunikasi hanya dengan ketikan teks aja, orang kemudian foto stiker. Orang tidak puas lagi, foto kemudian kembangkan video call. Nggak puas karena dia ada dorongan untuk berkomunikasi yang itu bagian dari dia ingin berjumpa dengan sosialnya. Masuk akal? Bisa diterima? Oke ya. Oke ya, gitu. Ada yang kuat tak berkomunikasi seharian dengan orang lain? Puasa bicara, Pak. Puasa bicara tapi Anda scroll Instagram, scroll itu sama aja berkomunikasi. Artinya kan Anda ingin melihat apa kabar orang-orang di sana kan gitu, orang-orang yang main medsos di sana gitu. Lagi apa sih yang viral sih, Pak gitu. Nah, Anda berkomunikasi juga itu. Hah? Coba itu menarik itu. Retret silensium dalam arti tanpa komunikasi 2 hari misalnya gitu. Hanya ya wes kita ngomongnya hanya waktu kumpul di kelas, terus nanti setelah keluar kelas ini kita tidak boleh berkomunikasi dengan siapapun, masuk kamar sendiri-sendiri. Nggak boleh juga bisa nah. Itu apa? Coba aja sesekali itu ya, gitu. Coba aja kalau mau membuktikan teori ini ya sekali perlu dicoba deh, boleh dicoba gitu aja. Nah, sedangkan hewan yang lain can only communicate a small part. Nah, ini repot, ini yang lebih bedanya gitu. Hewan juga berkomunikasi kok gitu. Menurut Thomas, hewan juga komunikasi kok. Makanya dia bergerombol itu. Tapi komunikasinya bagi Thomas adalah yang small part itu. Yaitu apa? Dengan small part of their interiority, kemampuan yang lebih sederhana daripada manusia. Anjing itu untuk menggarisi wilayahnya dikencingi, kayak yang dilakukan harimau, dikencingi terus jejaknya itu sebenarnya untuk memperluas jejaknya kan dia habis kencing itu langsung sama tapaknya kakinya itu kan dia jalan kemana-mana gitu supaya untuk menandai ini adalah wilayahnya kan gitu. Komunikasi juga tapi dengan yang bentuk yang lebih sederhana. Nah, tapi kalau manusia, man can communicate his interiority, knowledge and experience completely through concept. Itu canggihnya manusia gitu. Canggihnya manusia adalah dia bisa berkomunikasi bahkan di tingkat yang pengetahuan bahkan sampai dalam konsep gitu. Manusia itu komunikasinya bedanya dengan hewan itu.
Living in society is natural to man. Itu sebenarnya saya ingin menegaskan itu. Jadi bahwa hidup di dalam sosialitas itu tak terelakkan. Itu dorongan alamiah manusia sejak dia ada. If society is natural to man, then governance is also natural. Pasti. Maka pemerintah harus ada seseorang yang memerintah kita, yaitu alamiah. Alamiah. Society can rule compare with the body ini. Seperti dibandingkan menurut Thomas itu pengatur itu apa? Pemerintah itu apa sih? Seperti tubuh kita itu harus diorganisir oleh siapa? Oleh yang namanya jiwa. Kalau jiwa kita tidak ada, ya kita jadi bangkai. Gitu aja simpelnya. Iya enggak gitu? Kalau jiwa kita tidak ada, hanya tubuh saja, ya jadi bangkai, jenazah. Betul ya? Sudah tidak berjalan lagi, organisme tangan sudah tidak bisa gerakkan. Kemudian jantung tidak lagi bisa memompa, oksigen kita tidak bisa bernapas, menarik oksigen dan lain sebagainya. Someone has watched over the common good. Memang harus ada seseorang yang bertugas untuk mengawasi supaya jalan order ini itu mengarah kepada common good. Ini untuk menegaskan argumen bahwa harus ada pemerintah. Karena nanti akan berkembang. Anda kalau belajar teori terus ke depan, ada beberapa pemikir yang mengatakan kenapa sih harus bernegara? Tidak usah bernegara. Negara itu tidak diperlukan karena bagi beberapa orang. Maka maunya kelompok ini adalah anarkis gitu. Makanya ada paham anarkisme itu sebenarnya paham yang menolak tatanan order ini. Gak usah Pak, kita maunya free Pak gitu. Kayak anak-anak free yang di jalanan gitu. Makanya preman itu kan freeman, orang yang tidak mau dalam order sebenarnya. Freeman itu orang yang nggak mau diatur, tidak menolak tatanan, menolak untuk diatur gitu. Gitu. Maka menurut Thomas memang harus ada orang yang mengatur. Bisa diterima? Alhamdulillah. Tanya dulu. Tanya. Ya. Ya. Jadi kan Bapak bilang kalau harus ada orang yang mengatur. Nah, kalau orang yang mengatur itu aturannya terlalu strict, Pak. Oke. Dan saking striknya itu sampai melupakan tujuan awalnya, yaitu tujuannya untuk kebaikan sesama. Nah, itu striknya itu udah melenceng dari kebaikan bersama, Pak. Itu bagaimana, Pak? Oke ya. Berarti kan kita pertanyaannya adalah bagaimana kriteria seorang pemimpin. Dulu ya. Kriteria seorang pemimpin itu seperti apa? Oke, kita akan lihat nantinya. Tapi saya mungkinan nanti akan bahas di yang agak belakang dulu. Tapi kita lihat dulu ini. If society, maka juga ini ada hubungan akan melanjutkan ini dulu. If society is natural to man, then governance is sanctioned by God juga gitu. Maka authority itu orang harus melihat, kemudian pemimpin pertama-tama harus melihat bahwa otoritas pertama itu adalah datang dari Tuhan. Makanya dia menerima juga, Thomas itu memberi nasihat tentang monarki. Kalau Anda paham tentang monarki, sistem pemerintahan monarki itu adalah kerajaan. Raja itu selalu disamakan dengan dia adalah wakil Tuhan di dunia ini gitu. Maka raja itu kayak ya di Indonesia ada sistem waktu itu sistem kerajaan, raja itu wakil Tuhan sendiri, maka mengikuti raja adalah mengikuti Tuhan. Tapi nanti ada, nggak semua raja bijak Pak. Pertanyaanmu kan nanti juga begitu. Nggak semua raja bijak Pak. Ada raja yang ya peraturannya nggak masuk akal dan melupakan tujuan awal kita. Itu pertanyaan betul gitu. Tapi sampai sini dipahami dulu ya gitu, bahwa maka utamanya kalau tadi urutan hukum adalah eternal law,
dan hukum di bawahnya adalah hukum kayak hukum positif itu adalah mengikuti hukum atas, maka harus selalu pemimpin harus selalu mengarahkan juga kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan. Itu nanti dulu itu dulu gitu. Oke, bisa dipahami dulu ini. Ya. Nah, coba ini nanti akan membandingkan. Anda kan belajar tentang Thomas Hobbes itu. Kalau Thomas Hobbes mengatakan bahwa man was essentially itu dia manusia pada dasarnya adalah serigala untuk sesamanya, homo homini lupus. Manusia itu dasarnya adalah jahat, kayak serigala, saling nerkam. Gitu. Apakah itu kemudian betul gitu? Yang dia katakan Pak Hobbes bilang egoistik, manusia itu pada dasarnya egois lah gitu. Ingin pokoknya kalau ketemu sesamanya bawaannya ingin mengalahkan gitu. Jadi nuansanya adalah perjumpaannya adalah nuansa persaingan. Tapi bagi Thomas, driving force of the established of society was inherent needs to help others and achieve a main end. Sebenarnya yang menjadi dorongan dasar manusia itu dalam masyarakat adalah dia ingin mengarahkan dirinya, mengarahkan sesamanya untuk mencapai tujuan akhir. Bukan untuk menerkam seperti Hobbes bilang. Kalau Agustinus bilangnya begini. Ini Agustinus bilangnya begini. Agustinus bilangnya nggak mungkin manusia itu, ini menolak Agustinus kemarin. Jadi Thomas juga mengkritik Agustinus. Agustinus mengatakan bahwa impression that he thinks that negara itu tidak mungkin karena orang-orang dari negara itu kan manusia-manusia yang sudah kena dosa asal. Nah itu. Tapi bagi Thomas enggak gitu. Bagi Thomas enggak gitu. It is clear that he gives state autonomy then he thinks that institution of the state comes from God. Tetap bahwa karena secara natural manusia itu terarah kepada orang lain, maka otomatis secara natural juga itu dikehendaki oleh Tuhan itu. Karena sesuai dengan eternal law. Maka bukan berarti negara itu tidak sah gitu. Sejahat-jahatnya orang atau misalnya selemah-lemahnya manusia, ya tetap dia butuh orang lain, tetap dia butuh pemimpin gitu. Seburuk-buruknya nanti juga pemimpin, dia itu nanti kemudian juga ya dibutuhkan seorang pemimpin gitu. Kita harus milih pemimpin gitulah gitu. Tidak mungkin kita tidak usah ada pemimpin Pak gitu, tidak bisa juga. Gitu. Oke. Negara, maka negara itu institusi yang punya hak sendiri, perfect. Dia mengatakan komunitas perfecta, komunitas yang perfect society itu di sini. 90A itu. The end of law. Gitu. Kita lihat yang artikel 2 gitu. Whether the law is always something direct to the common good, apakah hukum selalu mengarah kepada kebaikan bersama gitu. Ditanya itu loh. Ada keberatan Anda yang pertama itu keberatanmu aja langsung masuk keberatan yang pertama. It will seem that the law is not always direct to the common good as to its end gitu. Oke. Tapi coba lihat jawabannya Thomas itu. As stated above, seperti yang sudah dijelaskan di artikel 1, law belongs that which is principle of human act gitu. Because it is their rules and measure untuk menjadi keteraturan dan untuk memastikan tindakan seseorang. Ada human act yang harus dipastikan. Now, as a reason is a principle of human act, gitu. So in the reason it itself there is something which is the principle in respect of all the rest. Gitu. Maka poin pertamanya, ketika ada hukum yang tidak mengarahkan kepada kebaikan bersama, maka sebenarnya tidak terkandung akal budi di sana. Itu tidak diciptakan berdasarkan reason. Kalau diciptakan berdasarkan reason tertentu, selalu mengarah kepada kebaikan harusnya. Bisa diterima logikanya. Kalau hukum itu jelek, berarti Thomas akan bilang, Pak, buktinya ada hukum jelek. Ya berarti hukum itu tidak dibuat berdasarkan akal budi.
Kalau dibuat berdasarkan akal budi, selalu mengarah kepada apa yang dia sebut sebagai hukum kodrat gitu. Partisipasi pada hukum ilahi. Siapa yang bisa klaim, Pak, gitu? Hukum ini rasional atau enggak? Ya harus diuji gitu. Memang harus diuji. Ada peraturan enggak masuk akal, Pak, gitu. Ya cek gitu. Mungkin ada banyak peraturan yang enggak masuk akal. Kita perlu cek ya. Ada banyak peraturan yang mungkin enggak masuk akal. Cek aja. Saya di Surabaya, saya yang kadang bertanya-tanya itu, kenapa sih lampu sepeda motor harus disiapkan, dinyalakan siang hari gitu. Ada yang bisa memberi saya alasan rasionalitasnya. Apakah negara kita berkabut sehingga kita perlu menyalakan lampu sepeda motor itu siang hari? Bahkan di sepeda motor baru tidak ada saklar untuk mematikannya, langsung nyala gitu, ya kan? Dihilangkan, langsung nyala. Kalau nggak dinyalakan kita kena tilang beberapa kali. Apa alasan, reasonnya? Karena harus bertanya itu. Lagi rame digugat peraturan usia cawapres, mengajukan cawapres diturunkan. Saya tidak peduli siapa yang mengajukan, tapi kan kita bisa bertanya, mengikuti Thomas, kita bisa bertanya, kenapa sih 35? Kenapa nggak 20? Atau kenapa nggak usah sekalian? Ada sekalian itu batas. Kalau memang ditolak, ya kenapa nggak ada sekalian? Ada enggak? Oh, ini tanda kedewasaan orang. Emang tanda kedewasaan orang diukur dari umur? Kan kita perlu bertanya itu. Mana? Maka di sini beberapa ini bahwa ya apakah hukum itu yang pertama adalah untuk dia mengikuti prinsip akal budi untuk di dalam mengaturnya gitu. And the last of end, human life is bliss or happiness as stated above di sebagian sebelumnya. Consequently, law must need regard the principally the relation to happiness. Mengarah juga hukum harus punya hubungan dengan kebahagiaan gitu. Nah ini makanya tidak bisa dilepaskan dari misalnya, makanya saya tadi katakan ya Anda harus paham Aristoteles juga gitu, kebahagiaan menjadi cita-cita manusia. Apakah memang ini menjadi cita-cita orang Indonesia? Misalnya begitu, ada hukum tertentu memang misalnya IKN, mau bangun IKN, apakah memang cita-cita orang Indonesia itu mempunyai IKN gitu. Saya tidak pendukung siapa-siapa, tapi saya mencoba untuk melihat apakah di antara peraturan-peraturan itu mengarah kepada kebahagiaan manusia enggak sih gitu. Aduh. Gitu ya. Ya. Kira-kira tujuan pembangunannya IKN itu apa? Apa ada hubungannya dengan Jakarta yang nantinya akan tenggelam? Oke, beberapa penelitian ini datanya ya. Beberapa penelitian datanya memang karena perubahan iklim, ini data dari banyak sumber ya yang saya baca. Data dari banyak sumber mengatakan bahwa di tahun 2050 kerusakan lingkungan semakin tinggi. Perubahan cuaca, macam-macam isunya, suhu udara naik. Orang mungkin bisa betah di luar rumah itu hanya paling 1 jam saja. Karena kalau tidak ada AC kita di India berapa waktu yang lalu berapa derajat banyak orang meninggal. Nah, itu termasuk juga dengan kenaikan air laut. Karena praktis kan kalau cuaca naik kutub itu mencair banyak gitu dan air mulai semakin meninggi. Logikanya sederhananya begitu. Nah, apakah Jakarta dideteksi karena Jakarta terlalu rendah juga gitu. Terlalu rendah juga Jakarta. Makanya beberapa peraturan tidak tahu salah penanganan atau salah pembangunan dari awal, saya tidak tahu. Makanya kalau di daerah, kalau Anda cek di Surabaya, daerah pesisir timur sana, Pakuwon sana, tidak boleh membuat sumur. Karena nanti menurunkan menurunkan lapisan tanah yang atas. Kalau ada orang ngebor misalnya cari sumur resapan untuk sumur bor gitu ya gitu. Tidak boleh. Ada beberapa peraturan yang begitu gitu. Supaya tingkat tanah dan nanti di bawahnya kan tanah kita ini kan di bawahnya ada sungai air gitu. Nah, kalau diangin kan semakin turun gitu. Ada sungai bawah tanah yang diambil terus kemudian turun.
Nah, apakah begitu? Memang di Jakarta banyak itu sudah datanya detail gitu. Jakarta memang lama kan sejauh ini juga banjir terus itu. Nah, apakah itu berhubungan dengan itu? Bisa jadi iya gitu. Bisa jadi iya, betul. Apakah tapi pertanyaan kita kalau mau objektif ya, apakah di Kalimantan jaminan juga nanti tidak banjir? Ya kan itu pertanyaan yang harus dijawab juga gitu. Begitu. Tapi bahwa Jakarta beberapa data menyampaikan Pak Krisma itu yang lama di Jakarta mungkin ya sering banjir kan gitu kan tuh. Datanya memang valid gitu, datanya valid. Kayak Semarang lah, RUP-nya kan terus naik terus, RUP-nya Semarang itu. Jadi maka itu setiap peraturan atau kebijakan apapun itu kalau belajar dari Thomas Anda mestinya adalah cek apakah ada rasionalitas di situ. 4 minimal deh. 4 ini deh. Tadi itu. 4 kriteria hukumnya itu. One good that the state has protect in its peace itu. Jadi apa yang diurus oleh negara? Negara itu satu kebijakan yang diurus oleh negara adalah menjaga kedamaian itu. Which allow the individual citizens to achieve their end without obstacle or and opposition itu. Jadi negara tujuannya adalah jelas untuk membantu orang mencapai kesempurnaannya gitu. Semakin membuat orang semakin lebih, kalau kita bilang sekarang harusnya lebih membawa semakin sejahtera gitu. Maka negara harus menjamin aman. Minimal apa? Aman, tidak takut kalau ninggal sepeda motor, gak takut keluar rumah dibegal orang. Loh iya dong gitu. Gak takut kalau bikin usaha itu nanti dijarah. Siapa yang berani misalnya siapa yang berani keluar rumah? Kalau kemudian keluar rumah, apalagi waktu misalnya lagi ada Surabaya beberapa tahun yang lalu banyak ada teroris itu yang mengebom beberapa gereja. Orang Surabaya kan kemudian sempat beberapa itu sepi Surabaya. Takutlah keluar rumah gitu. Ya tugas negara itu untuk menjaga supaya orang tidak takut ya gitu. Because the need of peace, there is an armed. Nah itu karena kebutuhan untuk menjaga keamanan, maka bagi Thomas ya wajar ada pasukan keamanan. Wajar ada pasukan. Dan judiciary system, ada sistem pengadilan hukumnya supaya untuk menggaransi to pass judgment and correct local crime gitu. Ya untuk memastikan bahwa orang itu mendapat keadilan. Itu dulu bisa dipahami saudara-saudara. Maka hubungan individu dengan negara singkat saja begini, the part is order to the whole. Bagian satu orang kita itu kalau individu itu part yang dikoordinasi oleh keseluruhan. Maka tindakan seseorang harus selalu dilihat dalam kerangka umum. Tindakanmu artinya apa? Tindakan setiap orang selalu berdampak pada banyak orang. Itu perlu diingat gitu. Tindakan sekecil apapun itu berdampak bagi banyak orang. Mau tindakan apapun deh. Kamu teriak-teriak di jalan terus tiba-tiba kamu telanjang agak stres gitu ya bukan pasti langsung jadi dampak ini area SMA Sanmar tiba ono sing teriak-teriak nggak jelas di jalan. Itu aja sudah jadi dampak bagi sekolahmu ini kok gitu. Kamu ketahuan apa, misalnya kamu ketahuan berbuat kriminal dimanapun, pasti dampaknya besar, minimal keluargamu, terus kemudian sekolahnya di mana, pasti ditanya gitu juga gitu. Misalnya saya juga, ketangkap dosen mencuri apa gitu, alah itu pasti kena WM juga kena pasti gitu kan gitu, berdampak bagi orang banyak di WM gitu aja gitu. Maka the part order to the whole. The imperfect is order to the perfect. Kita yang tidak sempurna dikoordinasi untuk lebih menjadi sempurna, ditata untuk menjadi lebih sempurna. The individual subordinate to the common happiness sought by the state. Maka kita itu individu-individu itu harus diarahkan pada common happiness bareng. Di Indonesia common happiness itu beberapa yang menafsirkan ya Pancasila common happiness bareng kita gitu. Jangan ada yang mencita-citakan happiness yang lain selain Pancasila, idealnya begitu harapannya gitu.
kita pinginnya buat negara khilafah Pak, atau buat negara ala Vatikan Pak, atau buat ala negara apa kayak itu, agama-agama yang lain kayak gitu. Ya enggak lah gitu. Idealnya begitu gitu. There is right for public authority to deprive an individual citizen of life because very grave crime. Consequently, he who seek the common good seek his own good. Nah, ini konsekuensinya adalah siapa yang mencari kebaikan itu bagi dirinya, itu maka harus diperhatikan bahwa tidak untuk kebaikan untuk individual. Makanya yang sering disampaikan atau menjadi sebenarnya tema utama adalah common good gitu. Orang itu dalam hidup sosialnya nggak bisa. Anda misalnya nggak apa-apa Pak, yang penting aku kerja dewe, ya yang penting hidupku aku sukses sendiri, nggak bisa. Gak bisa. Jaminan paling konkret begini. Anda pengen hidup mencapai sukses Anda sendiri. Anda itu butuh tukang sampah yang ngambil rumah Anda, butuh orang yang ngepel nyapu rumah Anda, butuh orang yang mencucikan baju Anda, butuh orang yang menanamkan padi untuk Anda. Iya atau enggak? Anda mau sukses sendiri, mau mencapai kebahagiaan sendiri. Tidak bisa menurut Thomas. Maka pola pikirnya atau logikanya harusnya adalah bahwa orang itu tidak mencari kebaikannya hanya untuk kepentingan sendiri, tapi kebahagiaannya, kepentingannya, kebaikannya adalah untuk juga kebaikan orang lain itu. Maka Anda harus pikirkan, Anda membeli makanan itu juga sebenarnya Anda menghidupi juga para petani yang sudah nanam ini. Itu cara berpikirnya Thomas begitu. Bisa dipahami. Tidak bisa Anda misalnya, Pak aku ingin sukses sendiri, bodoh amat sama orang lain, saya tidak peduli sosial Pak gitu, tidak peduli orang lain, yang penting saya hidup saya dan keluarga saya aman, tenang, kita bisa sekolah, bisa kuliah, bisa kerja. Gak bisa, gak bisa. Anda tidak akan bisa kuliah dengan sekolah dengan tenang kalau di luar itu banyak orang demo. Benar atau enggak? Masuk akal ya gitu. Anda tidak akan bisa keluar rumah beraktivitas kalau politiknya, sosialnya itu banyak kekacauan. Bisa dipahami. Maka pencarian kebaikan, kalau pencarian kebaikannya hanya difokuskan pada untuk diri Anda sendiri, itu sebenarnya tidak masuk akal secara konsekuensi logikanya gitu. Nggak bisa gitu. Pasti ada keterhubungan bahwa kebaikan yang saya cita-citakan adalah juga kebaikan untuk orang lain gitu. Nih, dia menerima, Thomas itu menerima. Silakan, dia tidak menyebut gini ya. Dia tidak menyebut maka bentuk politiknya apa? Demokrasi, monarki. Ya yang dia sebut di Renyo itu adalah monarki. Tapi dia juga ingatkan, monarki itu hati-hati loh bisa jatuh ke tirani. Di sini jadi number of rules. Jadi number of rules itu mau kepemimpinan yang oleh berapa? Satu orang, beberapa orang, atau semua orang? Menurut kalian satu orang itu ya raja, kerajaan, ya monarki ya, bentuk pemerintahan. Tapi bad form of government-nya bisa jadi tirani. Kalau dipimpin oleh beberapa orang, misalnya kita yang memimpin sudah oligarki aja itu atau aristokrasi, dipimpin oleh para bangsawan begitu. Jadinya oligark gitu. Pengusaha-pengusaha cukong-cukong kalau dalam bahasa sekarang, atau orang-orang yang itu yang membuat kemudian revolusi Perancis itu. Revolusi Perancis. Jangan-jangan pertanyaan di Indonesia saya kadang mikir kita itu ngomongnya yang di all di sini, tapi jangan-jangan yang ngelola kita katanya ada 9 naga katanya gitu kan. Jangan-jangan yang menentukan hanya ketua-ketua parpol. Kita harus jujur aja gitu. Benar Pak gitu. Buktinya yang milih itu kan ya tetap ketua parpol kan gitu. Anda kan bener gak sih? Tuh, di Indonesia kalau kalian cek yang mana? One of you or all? All. Bener. Dipimpin oleh demokrasi adalah dari, untuk, dan oleh rakyat. Itu simple terjemahnya kan begitu. Maka semuanya memerintah, semuanya berhak memberikan masukan, semuanya ikut berpartisipasi. Tapi hati-hati, jatuhnya nanti begini, demagogic and
irresponsibility demokrasi. Banyak orang yang mengatasnamakan juga demokrasi. Bebas kan saya? Atas nama demokrasi membunuh demokrasi juga. Atas nama demokrasi boleh kan berbeda pendapat, maka saya mau dirikan negara berdasarkan agama, misalnya gitu. Loh kan demokrasi. Coba demokrasi kalau kita ikuti semua yang menang. Kemudian yang menang pemilu adalah kelompok-kelompok yang ingin mendirikan negara berdasarkan agama. Sah atau enggak? Ya sah dong. Sah secara hukum. Misalnya kan gitu kuat-kuatan siapa yang menang dulu. Bener ya? Bertanya? Ada yang chat. Pak, kenapa walau Thomas sadar kalau ada kecenderungan tirani dan dalam monarki, dia tidak memberikan solusi jaminan keseimbangan dengan kesetaraan pemerintah yang di chat ya, yang ngechat itu mahasiswa saya. Kenapa dia tahu kalau ada mau nanti jatuhnya tirani, nanti dia tidak memberikan masukan gitu? Ya masukannya adalah antisipasi sebenarnya Jinji itu. Masukannya adalah kalau dia tahu, misalnya pertanyaannya kan gini, Pak kan tahu bahwa demokrasi itu akan melahirkan, misalnya monarki akan melahirkan tirani. Kenapa dia nggak antisipasi? Ya antisipasinya adalah memberikan pesan, hati-hati loh. Kalau pilihannya, kan ini kita harus milih masalahnya ini. Masalahnya harus milih. Semua ini menurut Thomas ini ikut Aristoteles itu. Dari tiga ini punya kelemahan gitu. Tirani, kalau monarki ada bagusnya, kalau pas dapat raja yang bijaksana, ya Mojopahit itu akan boom. Tapi ketika dapat raja yang korup, ya hilangnya cepat juga, gitu juga. Tapi kan harus milih itu, tidak mungkin. Ada beberapa yang pakai sistem ini Pak, monarki tapi ala-ala kayak Inggris begitu. Tapi kan tetap pemimpin. Kita harus milih pemimpin pemerintahannya siapa. Ratu, raja itu hanya pemimpin ini aja, simbol persatuan aja di negara-negara persemakmurannya gitu. Tapi yang memimpin juga perdana menteri kan gitu. Masalahnya harus memilih Jinji juga itu yang di tempatnya. Masalahnya harus milih gitu. Sebagian besar negara sekarang memilih yang di bawah. Tapi ya atas nama demokrasi juga kita tidak bisa otak-atik Rusia dan Ukraina yang perang toh. Kita hargai mereka dong. Gitu kan argumennya. Benar ya? Tolong jangan ikut campur, ini urusan negara kami. Nggak apa-apa sih. Boleh. Gimana? Secara formalitas kan demokrasi. Nah, betul, secara formalnya demokrasi. jika yang teori 9 naga itu benar, Pak, apa masih bisa dibilang demokrasi, Pak? Tidak. Hah? Itu aristokrasi. Bahkan jatuhi oligarki. Beberapa toh berarti sebenarnya nampaknya semua, tapi sebenarnya dari antara kita aja yang itu. Itu macam gini, kayak kerja kelompok, anggotanya 8, tapi yang kerja 2 orang. Tapi atas namanya 8 Pak gitu. Tapi sing kerja berapa? 2. Nah, iya itu. Semua atau enggak itu berarti? Enggak kan berarti beberapa aja kan? Berarti masuknya harusnya bukan di sini, a few. Jangan-jangan kita hanya dikendalikan republik ini goyang hanya republik ini dikendalikan hanya dengan beberapa orang aja. Jangan-jangan gitu. Ya, yang secara formal benar kamu nyampaikan. Secara formal kita itu demokrasi. Tapi pada prakteknya nobody knows. Anda bisa lihat ya gitu. Betul ya. Anda bisa deteksi gitu. Jangan-jangan kalau yang coba gitu. Jangan-jangan kita itu hanya dikendalikan oleh hidup kita itu jadi goyang kalau hanya karena beberapa orang aja gitu. Apa bisa jadi dong secara nggak langsung idealis Indonesia sekarang ini pada jam ini udah berubah? Bisa jadi tuh Pak? Bisa jadi ya, bisa jadi enggak, karena butuh
data yang valid. Iya juga sih nggak. Ya itu masalahnya, kita nggak bisa menuduh dengan mudah itu. Iya. Itu ibaratnya sudah kelihatan sih di depan mata, cuma pembuktiannya kan tidak bisa dengan nuduh gitu aja kan gitu. Oh iya, ngeri pisan ya. Nah itu gitu. Ya benar ya gitu. Jadi Anda paham ya, ini antara yang idealnya tapi yang kenyataannya itu sebenarnya nggak sama Pak ini Pak gitu. Mana? Ada komentar, tanya boleh ya. Ngomong tentang apa namanya praktik Indonesia yang agak melenceng gitu dari negara demokrasi. Ini saya jadi keinget tentang yang sempat demo RKUHP, yang dimana yang di sana itu kayak apa namanya hukuman untuk koruptor itu semakin ringan dan alhasil pada tahun ini koruptor semakin banyak. Apakah itu juga bisa disebut sebagai salah satu apa namanya kayak gimana sih, kayak mulai berubah tanpa kita sadari praktek demokrasi Indonesia? Soalnya kan juga sempat banyak yang demo, tapi pada akhirnya juga perubahan hukumnya tetap berlaku, jadi semakin ringan hukumannya. Padahal udah banyak itu yang demo, masyarakat yang berdemo kayak apa? Kenapa kok harus diubah? Kenapa nggak dibiarin aja atau mungkin ditingkatkan? Soalnya kan koruptor itu kayak udah banyak lah, kok malah diringanin hukumannya gitu. Oke. Kalau mengikuti Thomas, kita kan perlu melihat dengan detail ya. Thomas tidak. Masalahnya adalah mana hukuman, kita sering berdebat, mungkin yang susah adalah mana hukuman yang setimpal. Itu kan ada yang mengatakan, misalnya kayak contoh, kamu mengatakan korupsi, kasusnya Verdi Sambo. Sebagian orang akan sepakat harusnya hukuman mati, tapi sebagian orang kasihan lah, jangan hukuman mati. Kita kan berarti sebenarnya ingin mencari mana hukuman yang paling masuk akal. Kalau kata Thomas adalah paling rasional, harus diterima oleh orang dengan perbuatannya. Gitu. Apakah yang dia lakukan ini, kemudian dihukum ini, itu setimpal atau tidak? Itu yang susahnya di situ, Om. Nah, gimana? Bisa dilihat kalau berarti jumlah orang yang semakin melanggar itu meningkat, berarti hukumnya itu bisa dibilang apakah terlalu ringan, belum setimpal. Yang saya highlight di sini tuh itu jumlah koruptor itu naik, tetapi kenapa kok malah diperingan hukumannya? Kan seharusnya kalau jumlahnya naik, oh ini berarti hukumannya belum setimpal, harus kita pertingkat hukumannya. Ini kok malah menurun. Beberapa orang mendemo itu ya. Iya. Bagi sebagian orang besar itu terlalu ringan ini. Tapi kemudian itu menjadi sebenarnya kalau kita ikuti pemikiran Thomas ya. Apakah pertanyaannya kemudian Anda bisa bertanya bagi orang-orang yang membuat hukum, Pak, apakah Anda rasional dalam maksudnya itu dasar yang Anda gunakan di dalam menetapkan hukuman itu apakah rasional? Banyak orang karena yang membuat hukum siapa? Kita di konteks negara kita yang membuat hukum adalah membuat undang-undang adalah DPR. Benar ya? DPR. Apakah saya tidak mau nuduh? Tapi pertanyaannya, apakah kamu gini, dirimu aja, apakah kamu akan menyiapkan hukuman yang berat untuk nanti akan bisa menjebak dirimu sendiri? Yang korupsi ini siapa sih, kan yang merugikan keuangan negara kan gitu. Masyarakat pada umumnya kan enggak pakai uang negara kan kita. Paling kita korupsi apa? Korupsi pajak ya, delik no pajak itu. Tapi itu kan sebagian kecil aja. Yang sebagian besar banyak bermain di uang negara itu kan ya para pejabat itu toh. Nah, itu pertanyaannya, apakah kamu akan menyiapkan hukuman yang berat untuk dirimu sendiri gitu. Kecenderungannya pasti tidak, Pak, gitu.
Nah, apakah itu rasional? Berarti kan bukan dikendalikan atau hukumnya tidak dibuat dengan rasionalitas itu. Bagi sebagian besar orang rasionalitasnya adalah itu kurang terlalu ringan Pak gitu. Dan mereka tidak pakai, mungkin jangan-jangan mungkin ya gitu, mereka tidak pakai ini ya gitu. Nanti mereka buat gini, hukum dimiskinkan, kok cocok kena aku ya gimana? Gitu. Kan mereka juga harus mikir begitu. Jangan-jangan kena teman kita nih nanti gitu, atau kena, iya jadi bumerang nih untuk kita enak buat sendiri gini gitu. Terus jangan-jangan kena kita nih gitu, berani enggak gitu? Nah itu yang agak rumitnya. Itu menjadi rumit adalah ya maka bagaimana Pak lalu Pak? Ya pilih orang-orang yang otoritas pembuat hukum itu orang-orang yang punya integritas gitu aja sih itu. Independen, punya integritas, ngerti bagaimana bonum comune apa yang menjadi kebahagiaan semua rakyat itu. Maka itu kegiatan Anda pemilu itu bukan kegiatan yang ecek-ecek, harusnya dipahami sebagai nasib Anda dan banyak orang ditentukan oleh pilihan Anda. Itu benar. Benar itu. Karena kamu nanti memilih orang-orang yang buat peraturan untukmu loh. Dan banyak orang loh. Oke. Boleh dong, boleh. Nah, pakai mic. Kalau gitu berarti kan pindah beneran ke oligarki atau aristokrasi tadi. Di mana Indonesia? Atau Kan di kalau mana? banyak demo kan hukumannya kan harusnya diperberat. Iya diperberat. Tapi pemimpinnya tuh malah bilang jangan ringan aja. Itu kan nggak sesuai keinginan semua orang. Iya, Keinginan benar. beberapa orang aja yang memang mereka punya wewenang untuk buat hukum. Tapi gini, agak itu betul. Itu logikanya bisa saya pahami. Tapi kan mereka akan mengatakan, tapi kan demokrasi kita adalah demokrasi perwakilan. Benar enggak? Gitu memang demokrasi kita itu demokrasi perwakilan, bukan hanya kita ketika memilih presiden dan anggota DPR. Jadi kita ini kan memang ingin menerjemahkan bahwa demokrasi semuanya itu menentukan siapa kita, semua rakyat Indonesia yang punya hak pilih itu menentukan kita mau dipimpin oleh siapa dan diwakili oleh siapa. Oke ya, terpenuhi ya demokrasinya ya. Setelah itu Anda serahkan suaramu kepada wakil-wakilmu. Gitu. Tetap demokrasi. Tapi demokrasinya karena kita pakai, nggak mungkin dong kita satu Indonesia selalu ditanya terus. Selalu pemilu tiap hari. Itu capek ya, kita nggak kerja juga ya gitu. Nggak cari makan nanti kita. Tapi demokrasi yang kita lakukan 5 tahunan itu adalah kita memilih pemimpin atau wakil kita gitu yang menyuarakan suara kita. Demokrasinya di situ. Nah kok ternyata mereka tidak mewakili suara orang banyak Pak? Ya kamu milihnya gimana? Pertanyaannya gitu sih gitu. Iya pertanyaannya kembalikan ke rakyat. Dan rakyat milihnya gitu kok gitu. Rakyat mudah dibodohi misalnya dengan milih saya ya tak kasih uang gitu. Ya berarti kan banyak harus pendidikan rakyat kita harus diajarkan supaya memilih itu memang benar-benar orang yang bisa membawa aspirasi kita pada kebaikan bersama gitu, mestinya gitu. Ya penting memang betul. Saya senang kalian ambil tema politik itu ya penting gitu. Jadi supaya kalian itu nggak kenal Pak. Anak-anak muda itu kebanyakan saya tanya gitu. Milih siapa? Mbok Pak sembarang aja pokoknya gak kenal. Loh, itu kan berarti menggampangkan bahwa tidak tahu bahwa ada konsekuensinya panjang loh. Kalau Anda milih itu. Ada capres yang juga ngomong kalau money politik itu lumrah. Nah, iya benar. Ada yang bilang begitu. Money politik itu lumrah gitu. Terus malah ada capres yang bilang untuk mengurangi korupsi gaji ASN dinaikkan. Iya, ada juga itu saya tahu itu gitu. Korupsi bisa dikurangi dengan kalau gajinya ASN dinaikkan. Apa iya gajinya kurang itu pertanyaan saya. Masa iya gajinya kurang gitu?
Orang-orang yang kerja harian itu loh, itu yang butuh ditambahi uangnya gitu. Yang gajinya mungkin gajinya harian, gajinya mingguan itu, ASN kok mau ditambah itu? Sistemnya lah yang berketat lah kalau saya sih gitu. Ya begitu. Menarik ya. Terima kasih. Itu tema kalau Anda belajar Thomas pemikirannya sebenarnya cukup menarik, tapi beberapa hal memang nanti akan dikembangkan secara lanjut dalam pemikiran politik, tapi dasarnya Thomas adalah berangkat dari memang secara alamiah, kondisi alamiah manusia gitu. Ingat aja pokoknya berapa itu 4 kriteria hukum dan kriterianya dulu. 4 kriteria hukum, order of reason, lalu kemudian dibuat oleh otoritas, lalu mengarahkan kepada kebaikan bersama dan dipromulgasikan. Lalu ada hierarki hukum. Begitu saudara-saudara, terima kasih untuk hari ini. Semoga kita bisa ketemu lagi lain kesempatan. Terima kasih semuanya.